Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Cikarang Selatan, Bapak Muhammad Said SE MSI beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya daripada Dewan Perwakilan Pemerintahan Kecamatan Cikarang Selatan, Bapak Lurah serta jajaran pengurusnya, Bapak Kiai, Bapak Kiai Erin Khairuddin dan seluruh para asatidzah, para guru yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, para sesepuh segenap hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025. Itu tanggal Masehinya. Adapun Hijriahnya ternyata kita telah memasuki tanggal 7 Ramadan. Kira-kira lebaran berapa wede ya Bapak Ibu? Mari baju guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu kita garis bawahi adalah la'allakum tattaqun. Tujuan berpuasa adalah agar kalian semakin bertakwa kepada Allah. Di dalam ilmu maqasidus syariah, para ulama mengatakan bahwasanya tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu melainkan di sana ada maksud dan tujuannya. Kalau dalam kajian tauhid tidak boleh mengatakan Allah punya maksud tujuan, karena berarti itu menyamakan Allah dengan makhluk. Akan tetapi dalam ilmu maqasidus syariah, tidaklah syariat yang Allah tetapkan kepada manusia melainkan di sana ada maksud dan tujuannya. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, maka sungguh di dalam sholat terdapat maksud dan tujuan. Ketika Allah mensyariatkan zakat, maka sungguh ada maksud dan tujuannya. Begitu pula ketika Allah mensyariatkan puasa, maka tidaklah Allah mensyariatkan puasa melainkan di sana ada maksud dan tujuannya. Apa maksud tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa kepada Allah. Akan tetapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa hanya pada ayat puasa secara terang, secara jelas Allah menyebutkan tujuannya? Kenapa ketika menyebutkan ayat sholat Allah hanya sekedar mengucapkan wa aqimus sholat, kerjakan sholat, tidak menyebutkan tujuan sholat itu apa? Ketika menyebutkan ayat zakat Allah hanya mengatakan wa atuz zakat, bayarlah zakat, tidak menyebutkan tujuannya. Tapi khusus ketika menyebutkan ayat puasa Allah menyebutkan la'allakum, tujuan kalian berpuasa adalah agar kalian semakin bertakwa kepada Allah. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu istinbat hukum dengan pendekatan dalalatun nas atau pendekatan tadabbur, di sini mengisyaratkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita puasa di bulan suci Ramadan agar bulan suci Ramadan ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Jadi di bulan suci Ramadan itu kita harus punya tujuan. Jangan bulan suci Ramadan ini hanya sekedar ritual tahunan yang kita lakukan. Biasanya kan gitu ya, Ramadan puasa selesai, Ramadan puasa selesai. Akan tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah tujuan ukhrawi, tujuan akhirat. Jadi harus ada tujuan akhirat yang kita tuju di bulan suci Ramadan ini. Apa salah satu tujuannya? Saya teringat dengan sebuah kisah. Jadi di Palestina ada satu ketika tentara Israel Zionis melakukan patroli di waktu subuh. Kemudian imam masjid bertanya, "Wahai tentara Israel, kenapa kalian berpatroli di waktu subuh dan melihat masjid-masjid kami? Ada apa?" Maka tentara Israel mengatakan, "Wahai imam masjid, kami berpatroli di waktu subuh sengaja untuk melihat seberapa banyak jamaah sholat subuh kalian." Kemudian imam masjid bertanya lagi, "Ada apa gerangan? Apa pentingnya mengetahui jumlah jamaah sholat subuh kami?" Maka tentara Yahudi mengatakan, "Wahai imam masjid, sesungguhnya kami mendengar dari pendeta kami, pendeta Yahudi, bahwasanya selama jamaah sholat subuhnya orang Islam sedikit, maka tidak ada yang perlu ditakuti dari umat Islam. Akan tetapi, jika jamaah sholat subuhnya umat Islam sudah sebanyak jamaah sholat Jumatnya, maka kami perlu khawatir dan takut kepada umat Islam. Kenapa? Karena ketika itu umat Islam sudah bangkit dan sudah kuat." Artinya apa? Artinya barometer ukuran bangkitnya umat Islam, kuat lemahnya umat Islam itu bisa dilihat dari jamaah sholat subuhnya. Kalau jamaah sholat subuhnya sedikit, maka berarti Islam masih. Ini di Bangkul Muda jamaah sholat subuhnya berapa saf, Bapak Ibu sekalian? Oh banyak tak, sampai ke rumah-rumah. Sholatnya pada di rumah. Nah, kalau seandainya jamaah sholat subuhnya masih sedikit, ini menandakan Islam masih lemah. Orang Islam masih tidur, orang Islam masih memikirkan kepentingannya sendiri. Tapi kalau seandainya sholat jamaah subuhnya sudah sebanyak jamaah sholat Jumatnya, maka ketika itu umat Islam sudah bangkit dan sudah kuat. Nah, saya berharap ini jadi program pemerintah. Bagaimana pemerintah ini bisa membina sholat subuhnya umat Islam. Bagaimana pemerintah bisa membuat program bagaimana sholat subuhnya umat Islam sudah jamaahnya sebanyak sholat Jumatnya. Kenapa? Karena di sanalah letak kekuatan umat Islam. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus punya tujuan. Ada tujuan spiritual yang kita tuju. Ada tujuan ukhrawi. Mungkin kalau kita sebagai rakyat biasa pribadi hanya sekedar menjauhi maksiat yang biasa kita lakukan. Setiap kita kan punya maksiat istiqomah ya. Ada yang matanya istiqomah, maksiat, lisannya istiqomah. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai wahana untuk mendidik keimanan kita agar setelah Ramadan maksiat istiqomah bisa kita hindarkan. Begitu pula dalam rangka meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah, mungkin secara pribadi bisa. Tapi dalam rangka menggalang sholat subuh berjamaah, dalam rangka subuhnya umat Islam sebanyak sholat Jumatnya, dalam rangka membangkitkan kekuatan Islam, ini tidak bisa dilakukan oleh setiap pribadi. Ini butuh kekuatan pemerintah. Baik pemerintah desanya, pemerintah kecamatannya, pemerintah kabupatennya, terlebih mudah-mudahan pemerintah kita, presiden kita suatu saat punya program-program tersebut. Kalau umat Islam sudah bangkit, insya Allah semua Allah berikan keberkahan. Di perkantoran Allah berikan keberkahan, di rumah tangga Allah berikan keberkahan,
di desanya, di kecamatannya, di semua lini, di semua sektor Allah turunkan keberkahan. Walau annahum amanu wattaqau, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan di dalam kita keluar dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Saya bangga sekali pada sore hari ini kita bisa berkumpul antara warganya dengan pemerintahnya, antara umaroknya dengan ulamanya. Mudah-mudahan ini menjadi awal terjalinnya kekuatan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.